Dan inilah perjalanan tentang petualangan gue ke Gunung Rinjani. Simak guys. Oke. Guys, dimulailah perjalanan gue dari stasiun Jatinegara menuju Kota Malang dengan Rp8.000 saja. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi dengan ongkos Rp6.000. Semua perjalanan ini gue tempuh dengan kereta api karena itulah transportasi yang paling murah saat itu. Dari Banyuwangi kami berjalan sedikit ke Tapang karena pelabuhannya sangat dekat. Kemudian saya menyeberang Selat Bali saat itu menggunakan kapal feri menuju ke pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ongkosnya cukup Rp8.000 saat itu. Kemudian dari Gilimanuk saya berjalan kaki ke terminal kecil yang ada di Gilimanuk dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus dengan ongkos Rp12.000 saja membelah Pulau Bali. Dari sana sampailah saya ke Padang Bay. Pelabuhan Padang Bay persiapan kami untuk menyeberang ke Pelabuhan Lembar yang berada di Lombok dengan biaya Rp14.000 menggunakan kapal feri. Dari sana saya menuju ke terminal Mandalika yang ada di kota Lombok, kota Mataram dengan ongkos Rp10.000. Kemudian saya pergi kembali ke tempat di mana kami akan menumpang truk menuju Gunung Rinjani. Kami menumpang truk menuju Gunung Rinjani atau kaki Gunung Rinjani yaitu di jalur Sembalun dengan ongkos Rp10.000 saja. Ini sangatlah murah saat itu. Inilah total dari biaya transportasi kami sekali pergi ke Gunung Rinjani. Dan gue juga menghemat keuangan gue karena memang gue gak punya duit saat itu. In total Rp450.000 IDR gue habiskan dalam trip gue ke Gunung Rinjani kali ini. Perjalanan gua 9 malam 10 hari. Coba lu bayangin, 9 malam 10 hari gua menghabiskan Rp450.000 IDR. Mana ada lagi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang menghabiskan uang sebanyak itu untuk ke Lombok. Ya enggak? Oke guys, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Iksan Wahyudi dalam vlog petualangan gue. Kali ini gue akan bercerita tentang petualangan gue menuju Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini adalah gunung tertinggi berapi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci. Gunung Rinjani ini mempunyai tinggi 3.724 meter dari permukaan laut. Dan lu semua udah pasti tahu di mana terletak Gunung Rinjani. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok. Jadi tahun 2001 gue memang ada rencana untuk mendaki ke Gunung Rinjani. Dan gue memang ada rencana sama teman-teman gue bertiga waktu itu gue pengen merayakan tahun baru di Gunung Rinjani. Itu nggak mampu lah gue untuk naik pesawat. Dari mana duitnya ya kan? Memang perjalanan itu gue nikmati aja sebagai traveler gue atau traveling gembel gue saat itu. Nah, perjalanan dimulai. Nah, sampai di Malang ini agak unik.
ternyata di dalam kereta itu banyak orang-orang yang orang wartawan yang ingin naik Gunung Semeru kebetulan. Dan akhirnya dia bilang, dia mau ikut gue ke Gunung Rinjani. Ya akhirnya sampailah gue di Banyuwangi saat itu. Di Banyuwangi gue beli karcis, nyebrang. Lanjutkan perjalanan gue lewat darat dengan mobil 3/4. Gue inget banget ada kayak terminal kecil, dan itu terminal itu subuh sudah beroperasi. Dan dari situ ada bus yang langsung ke Padang Bay. Nah, sesampai kami di Padang Bay, wah, lihat Bali itu zaman dulu gila men. Namanya Bali, ya lu tahu sendiri Bali daerah turis saat itu kan. 2001 itu gue inget banget itu. Bali itu kayak apaan tau lah, pokoknya semuanya bule gitu loh. Akhirnya gue nyebrang juga ke Lembar. Nah, dan perjalanannya hampir 4 jam nyebrang itu. Dan pemandangannya top lah. Meneruskan perjalanan ke terminal Mandalika namanya. Nah, dari Mandalika itu diantarlah gua naik bis, naik mobil ke suatu tempat. Dari suatu tempat itu mulailah kami jalan naik truk. Gue inget banget itu, gue naik truk sayur menuju kaki Gunung Rinjani. Sampai gue di Sembalun itu agak sedikit unik. Gue ketemu lagi sama temen sependakian, temen yang ingin mendaki juga ke Gunung Gunung Rinjani. Nah, temen ini pernah gue kisahkan berada di episode gue sebelumnya, di vlog gue sebelumnya. Ini anak-anak dari Kota Malang. Gue lupa namanya, dan gue sempat bertanya sama temen gue. Salah satunya namanya Imam, kedua namanya Pak Idi, seingat gue, dan yang satu lagi panggilannya Pak D. Gunung Rinjani saat itu. Dan beberapa gue ada temuin pendaki, tapi kayaknya kita nggak gabung. Nah, karena kami semua ini belum pernah sekalipun naik Gunung Rinjani saat itu. Jadi memang agak sedikit beresiko, tapi namanya kita udah tahu sama tahu lah, udah sering mendaki, akhirnya kita coba naik ke Gunung Rinjani. Nginaplah gue di pos perhutani, kalau nggak salah gue di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Sembalun. Paginya gue berangkat ke Gunung Rinjani. Nah, perjalanan itu memang agak sedikit lama karena melewati jalur trek lurus, ya kan, ada savana dan mulai mendaki setelah pos 3 atau pos 4. Nah, gue berjalan pagi sampai di pos Pelawangan itu. Nah, dari Pelawangan itu kami nginep dulu tenda bersembilan, ya kan. Subuh-subuhnya kami mulai berjalan. Tetapi naasnya gue ditinggalin. Gue ketiduran, temen gue naik duluan. Temen gue sama wartawan bertiga itu naik duluan. Terus gue agak bingung, lah kok gue ditinggalin sendirian di tenda, gue bilang. Wah, kacau nih, gue bilang. Akhirnya gue naik sendiri. Hari itu emang angin lagi, cuaca lagi agak sedikit buruk karena kan Desember ya. Dan cukup kencang lah saat itu. Tapi sebelum berangkat itu gue lihat tenda temen gue yang orang Malang ini nggak berangkat, dia masih ada di situ. Terus gue tanya, aku berangkat agak siangan, kata dia, agak pagian. Sampean berangkat aja dulu, kata dia. Ya udahlah, gue berangkat sendirian. Seperti biasa, gue membawa tas daypack kecil berisi parafin juga, beberapa makanan dan raincoat karena gue tahu perjalanan ini cukup lumayan nih nantinya nih. Berjalan gue sendiri ke puncak Gunung Rinjani saat foto. Tapi cuaca tiba-tiba berubah jadi buruk banget, Gue tetap berjalan dan gue lihat emang temen gue kayaknya ada di depan. Gue terus aja berjalan sendirian, nggak ada temen sama sekali. Gue berjalan terus dan kanan kiri itu emang rada-rada serem karena Gunung Rinjani ini kita berada di patahan bekas letusan gunung. Jadi kanan kiri itu udah jurang. Kanan jurang, kiri pun jurang. Kalau salah jalan, pleset ya walau alam nggak akan ketemu jasad kita. Oke.
Setelah gue berjalan, nggak lama di depan gue lihat kok ada temen gue lagi duduk. Gue bilang, nah disitulah temen gue yang namanya Sofyan itu kelelahan sepertinya. Kayaknya udah mulai kekurangan oksigen karena gunung itu kan tinggi 3.700. Di ketinggian yang gue daki itu mungkin di ketinggian 3.700 oksigennya pun udah mulai agak menipis. Gue terusin perjalanan. Nah ketemulah gue lagi dengan si wartawan. Ada 2 orang temen gue yang wartawan ini udah nggak sanggup, udah berjalan menuju pulang. Kedua dia bilang gue nggak sanggup lagi lanjutin, udah bahaya kata dia, kabutnya udah tebel dan segala macam. Gue bilang kenapa lu nggak terusin? Ayolah kita terusin. Wah gue nggak kuat kata dia. Mungkin mental dia juga udah mulai down karena lihat badai udah mulai, kabut udah mulai tebel, badai udah mulai ini. Gue lanjutin terus, gue paksain gue lanjutin naik Gunung Rinjani. Nyampe lah gue di puncak, gue lihat temen gue 2 orang sama wartawan 1 orang turun. Gue nyampe di puncak itu siang, agak-agak jam 11 kalau nggak salah gue, jam 11 atau jam 10 gue lupa. Terus nggak lama itu cuaca cerah dan kelihatan lah tuh Gunung Segara Anak. Memang pemandangan Gunung Rinjani ini top banget lah. Dan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan orang bisa berfoto digital, ada pelang. Kalau gue dulu boro-boro begitu. Orang kamera gue aja sampai angus, sampai di atas nggak bisa gue ambil foto. Gue hanya bisa moto si Danau Segara Anaknya. Sedangkan gue sendiri aja cuma kaki gue doang yang gue dapat, dan itu pun udah angus gitu loh. Dan ini karena apa? Karena ini gunung tertinggi yang pernah gue daki selama hidup gue. Dan ini memang petualangan gue yang gila. Gue mikir, gue orang biasa, gue orang kampung dari Bengkulu bisa mencapai puncak Rinjani dengan perjalanan sejauh itu di zaman itu memang luar biasa menurut gue. Dan gue ingat sama nyokap gue, ingat bokap gue dan lain-lain lah saat itu. Karena gue mikir gue nggak pernah izin, dan satu kata gue jangan pernah dicontoh. Gue itu nggak pernah izin untuk naik gunung. Ini yang berbahaya. Jangan pernah dicontoh. Akhirnya gue turun. Nah, nggak lama gue turun, ketemulah gue sama temen gue yang dari Kota Malang ini. Dia bertiga-tiga ini memang gue akuin dia seorang pendaki tangguh lah. Dia hanya menggunakan sarung, celana pendek dan seadanya, dan gue akuin ini orang pendaki tangguh. Akhirnya mereka juga sukses mencapai puncak, ketemu lagi di tenda. Akhirnya kami putuskan untuk ke Danau Segara Anak. Nah, di Danau Segara Anak ini kita kan harus turun dulu dari Pelawangan, turun terus ke bawah. Nah, sampailah gue di Segara Anak camping. Nah, ternyata temen gue yang anak-anak Malang ini bawa pancingan dia ternyata sudah belajar di Gunung Rinjani, di Danau Segara Anak itu emang banyak ikan. Tapi karena nggak mau susah, dan temen-temen gue wartawan ini duitnya banyak juga, akhirnya dia beli ikan karper di situ, ikan karper yang udah dijaring atau yang dipancing, itu harganya 15.000 saat itu, dan ikannya segede gini, dan kita makan bareng-bareng karena ikan itu cuma dikasih air garam dan bisa kita makan. Nah, setelah itu ya gue camping. Nah, yang pengalaman paling mengasihkan lagi itu subuh-subuh gue nginep malam tahun baru. Setelah merayain tahun baru, subuhnya itu gue diterpa badai di Segara Anak itu. Wow, anginnya kencang banget sampai itu tenda mau lepas. Dan kebetulan tenda gue itu tenda pramuka juga gitu loh. Saat itu tuh gue belum ada duit untuk beli tenda dom. Nah, mereka sih udah menggunakan tenda dom saat itu. Tapi tenda pramuka yang gue gunakan cukup bisa menahan angin lah, menahan badai. Jalanlah gue bertiga sama temen gue yang wartawan itu. Nah, di dalam perjalanan turun memang itu ada sesuatu hal, gue maghrib gitu loh, udah ketemu maghrib duluan, dan temen gue udah ngerasa nggak enak lah pas maghrib itu. Akhirnya jam 8 apa jam 9 ketemu pos, akhirnya kami bikin tenda di situ. Nah, kata orang situ memang jangan diterusin kalau malam-malam lewat Senaru ya. Orang Malang itu ketemu lagi di situ dan camping juga, ngecamp juga di situ. Akhirnya ngecamp lagi di situ. Dan besok paginya gue lanjutin perjalanan. Nah, disitulah gue berpisah sama teman-teman gue yang dari Kota Malang, karena
kebetulan gue karena gue masih ada di Lombok, kenapa gue nggak coba nginep di Senggigi, kan ada nama pantainya Senggigi, itu terkenal zaman itu. Ya gue akhirnya berwisata lah ke Senggigi, nginepnya di homestay. Homestay itu harganya 25.000 kan kami berdua, berenam, jadi kami sekamar itu patung-patungan lah. Itu pengalaman perjalanan gue yang sangat panjang menuju Lombok. Banyak lagi sih perjalanan gue. Ya, nanti gue akan cerita juga perjalanan gue menuju Gunung Semeru. Gunung Semeru ini juga lumayan top nih. Dan gue berhasil naik ke Gunung Semeru di tahun 2001 sebelum gue naik Rinjani kebetulan. Jadi memang ambisi gue saat itu adalah gue menggapai puncak Jawa. Dan gue akan menggapai puncak Lombok. Dan terakhir, ambisi yang mau gue tutup adalah gue akan menggapai Kerinci. Tapi ini gagal, terlalu ambisius, temen gue akhirnya kecelakaan dan gue nggak bisa lanjutin perjalanan ke gunung-gunung yang tinggi lagi. Setelah itu gue sibuk kuliah, ujian. Jadi ini adalah sebuah inspirasi dari sebuah perjalanan yang memang sangat lawas dulu, yang gue bercerita. Ini perjalanan traveler anak gembel zaman dulu, menggunakan uang seadanya. Dan ya kalau mau dicontoh ya silakan ya, jangan sampai terlalu kayak anak mama, mentang-mentang uang banyak langsung naik pesawat bla bla bla. Ya itu sih case close lah. Memang badan tidak capek karena uang banyak. Tapi perlulah kita melihat perjalanan-perjalanan seperti ini supaya kita juga tahu susahnya juga berjalan seperti ini, mendaki seperti ini. Oke, thank you udah nonton ocehan gua hari ini tentang petualangan gua ke Gunung Rinjani, ke Gunung Lombok. Tapi ini menginspirasi kalau perjalanan itu bisa kita lakukan dengan tekad, ya kan? Oke, thank you ya guys. Nah, kalau mau subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Kalau mau like, silahkan like, share, atau komen, ya silahkan, nggak masalah. Ini sebenarnya adalah file petualangan, adalah file perjalanan. Emang yang gue peruntukkan untuk mendokumentasikan seingat gue, yang gue bisa rekam di otak gue tentang perjalanan gue ke gunung-gunung saat itu. Oke, thank you, stay tune, dan sampai ketemu lagi di edisi vlog petualangan gue, dan gue akan membahas tentang perjalanan ke gunung-gunung. Oke? Thank you guys. Bye.